sebenarnya adalah model, selanjutnya dari yang pekan lalu teman-teman udah pelajarin. Pekan lalu teman-teman tuh belajar tentang AR diagram AR model, Entity Relationship, Model, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah, ada sedikit informasi yang mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman. Minggu depan itu kemungkinan ada kuis ya, dan minggu depan itu kuliah terakhir, kita akan kuliah mudah-mudahan bisa kuliah di lab, eee, kuliah minggu ke-6 juga akan ada kuis. Kalaupun nanti, kuliahnya online, tetap akan diinformasikan pekan depan ya. Kemudian UTS-nya bisa jadi di tanggal 21 Maret, bisa jadi di tanggal 11 April. Nah, ini nanti masih sedang didiskusikan. Nanti informasi UTS-nya setelah minggu depan mungkin akan disampaikan melalui e-learning, seperti apa mekanisme dan seterusnya. Kalau tanggal 21 itu nanti akan dikasih tahu mekanismenya seperti apa, kalau tanggal 11 April kemungkinan ujiannya di lab yang kemarin ya, di lab yang kemarin pakai komputer, ujian teman-teman tanggal 11 April, seperti itu. Oke, itu aja sekilas informasi tentang kuis 1 dan UTS-nya, jadi silakan dipelajari semua materi yang sudah diberikan. 6 materi, insya Allah ada 6 materi dari pertemuan pertama, 2, 3 ini minggu ke-5 ya, sama satu lagi minggu ke-6 minggu depan. Jadi 6 materi untuk kuis 1 dan untuk UTS. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang, relational model. Harapannya nanti teman-teman bisa, eee, mendefinisikan terminologi dasar yang terkait dengan relational data model atau model data relasional. Kemudian yang kedua, harapannya adalah teman-teman bisa mendeskripsikan, prinsip-prinsip dasar tentang model data relasional atau data model atau relational data model. Tujuan mata kuliahnya ada 6 hari ini, tujuan kuliah hari ini ada 6. Yang pertama, teman-teman diharapkan bisa mengetahui bagaimana database model model rasional database ini melakukan, sebuah logical view gitu ya. Kemudian nanti yang kedua, teman-teman juga diharapkan dapat memahami bagaimana model relasional itu, apa saja komponen dasarnya, kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam sebuah tabel, sebelum dimasukkan ke dalam DBMS, Database Management System Relasional. Nah, yang ketiga, tujuannya adalah teman-teman bisa mengetahui bagaimana sebuah model relasi itu nanti diorganisasi ke dalam sebuah tabel atau bagaimana sebuah model relasi itu dikelola menjadi sebuah tabel dan bagaimana nanti membuat sebuah tapel, membuat baris, membuat kolom, atau juga atributnya seperti apa. Nanti kita lihat ada beberapa contohnya. Juga nanti diharapkan teman-teman itu bisa mengerti, bisa menggunakan model relational database, apa saja yang bisa digunakan, operator-operatornya yang bisa dipakai, kemudian data dictionary, dan juga nanti ada beberapa contoh sistem katalognya. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa mengelola data yang redundant, menghandle data-data redundant atau data-data double, itu seperti apa di dalam model data relasional, di dalam model relasional. Kemudian terakhir, teman-teman setidaknya paham kenapa perlu melakukan indexing, gitu ya. Oke, ini sedikit overview database model link proses. Ada 2 yang sudah diberikan ke teman-teman secara sedikit lebih dalam dibanding model yang lain. Kalau model yang lain tuh kayak hierarki, model network itu hanya dikenalkan apa definisinya aja, tapi nggak terlalu dalam. Nah, yang lumayan dalam itu minggu lalu adalah ER model atau entity relationship model, dan pekan ini adalah relational model. Keduanya itu merupakan pendekatan yang berbeda karena ER model kita berfokus kepada entitasnya, kemudian relational model ini berfokus pada relasinya. Tapi keduanya walaupun pendekatannya beda itu memberikan makna yang sama karena ujung-ujungnya dua-duanya akan diejawantahkan atau direpresentasikan ke dalam sebuah tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Nanti kita lihat.
Proses pembuatan IR model, kemudian relational model, itu kita sebut sebagai logical level, segini ya. Nah, relational database system yang dibuat hasil dari relational model dan IR model, itu sudah masuk ke dalam physical level, terutama nanti kalau sudah database sistemnya dimasukkan ke dalam beberapa aplikasi yang mungkin, teman-teman pakai. Contohnya MySQL atau Tableau atau apalagi Oracle atau Postgre dan lain-lain, itu udah masuknya physical level, termasuk nanti juga masuk ke dalam internal storage yang, mungkin minggu kedua sudah pernah kita bahas ya. Apa aja sih di dalam internal storage yang mesti diperhatikan. Jadi ketika mau nyimpen record-nya itu ditaruh di mana nanti kira-kira dan seterusnya. Field-nya itu seperti apa, dan seterusnya. Oke, ini kelas ketiga ya, bulan Ramadan lagi, jadi mohon maaf nih kalau suaranya sudah mulai habis ya. Ini, eee, konsepnya, secara konsep, nah, relation model itu merupakan konsep matematika dari, eee, teori himpunan ya, teori himpunan. Idenya itu diambil dari teori himpunan, set. Nah, teori himpunan yang ada dalam matematika coba diturunkan ke dalam ilmu basis data oleh seorang matematikawan yang bernama Dr. I.F. Coate. Kenapa? Karena pada tahun era, 1970-an, eee basis data yang ada itu menggunakan model hierarki yang mungkin teman-teman masih ingat ya, masih ada parent, ada child gitu ya. Kemudian ada model network yang walaupun mirip seperti hierarki, tapi child-nya udah mulai bisa berkomunikasi dan berbagi informasi. Nah, itu model-model seperti itu tuh yang, berkembang di masa 1970-an. Namun demikian, ada beberapa problem yang terjadi, salah satunya ketika berbagi data dan datanya besar. Bagaimana caranya? Maka pada saat itu dengan problem yang ada itu Pak Kot ini mencoba melakukan research karena beliau adalah seorang, peneliti di IBM ya, IBM. Kalau sekarang IBM itu berubah namanya menjadi Lenovo. Jadi, vendor Lenovo yang teman-teman pakai atau pernah teman-teman lihat itu adalah vendor IBM dulunya. IBM ini salah satu vendor hardware tersukses di masanya sebelum era Microsoft versus, Apple menggeliat gitu ya. Jadi pada saat itu IBM itu adalah salah satu vendor besar komputer, hardware ya, yang di dia menyuplai hardware-hardware untuk, perangkat Windows gitu. Jadi IBM itu salah satu yang gede pada saat itu. Sebelum akhirnya tenggelam karena tertelan Apple dan beberapa, vendor-vendor lainnya. Karena vendor hardware-nya sekarang udah banyak banget ya. Ada Asus, ada, Acer, ada macam-macam. Teman-teman mungkin lebih paham daripada saya. Nah, judul penelitiannya, jadi penelitiannya itu sukses dan ditulis dalam sebuah paper berjudul "Model Relasi untuk Berbagi Data yang untuk bank data untuk berbagi data yang besar dalam sebuah bank data." Nah, kira-kira begitu. Dia publikasi papernya ke dalam sebuah jurnal, nama jurnalnya itu adalah Communication of the ACM. ACM-nya sampai sekarang masih ada. ACM ini salah satu, standar computer science yang tertinggi yang ada di dunia ya. Ini diterbitkan pada bulan Juni tahun 1970 dan akhirnya karena penelitian ini sukses, diterapkan database-nya, dia mendapatkan penghargaan yang penghargaan ACM Turing Award. Penghargaan ACM Turing Award ini setingkat di bawah Nobel Prize. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan Nobel Prize ya, penghargaan Nobel, peraih Nobel. Nah, Nobel itu penghargaan kepada peneliti yang berimpak atau berefek besar terhadap masyarakat. Nah, bedanya kalau Nobel tuh dia lebih umum ya, bidangnya ada banyak, bidang komputer, bidang sains, bidang fisika, bidang apalagi itu, kebumian, bidang ekonomi, kemasyarakatan, politik dan lain-lain itu Nobel Prize-nya tuh macam-macam bidangnya.
Nah, kalau ACM Turing Award ini khusus bidang computer science. Jadi dia memenangkan ACM Turing Award di tahun 1970 dengan penelitiannya yang berjudul Relational Model untuk bank data yang besar sekali, untuk berbagi data pada bank data yang besar. Oke, pertanyaannya kenapa harus relational model? Ya karena banyak dipakai. Ini relevan untuk buku yang ditulis di tahun 2007 ya. Kalau saat ini sudah nggak relevan nih relational model, karena saat ini arahnya lebih ke, nah, object oriented model atau model yang unstructured gitu ya. Jadi ini banyak digunakan, relevan untuk tahun 2007-an, vendornya banyak ya, IBM, Informix, Microsoft, Oracle itu pada pakai relational model dari 1970 sampai tahun 2010-an mungkin. Sebelum adanya Facebook dan beberapa media sosial lainnya, termasuk ya YouTube dan lain-lain ya. Nah, setelah masuk tuh beberapa aplikasi-aplikasi media sosial itu mulai dari database tuh berubah geraknya menjadi berbentuk yang tadinya terstruktur melalui relational model menjadi unstructured data. Oke. Kita lihat definisinya. Relasi ini definisinya adalah sebuah relasi itu merupakan sebuah nama dari tabel 2 dimensi, ya. Jadi dari data tabel 2 dimensi, namanya itu adalah nama relasi. Contoh nih, kalau ini contoh contoh sebuah relasi, kira-kira namanya apa yang cocok? Ada account number, branch name, balance, mungkin, eee, bank gitu ya, relation bank. Nah, ini ada tabel bank, ada akun nomornya, ada cabangnya, ada jumlahnya gitu ya. Kemudian tabel ini berisi baris atau records atau tuples gitu ya, dan juga kolom. Kolom ini atribut atau field gitu ya. Nah, dalam menentukan apakah tabel ini sebuah relasi atau bukan, itu harus memenuhi beberapa syarat. Ada 6 syarat. Syarat yang pertama, namanya harus unik. Ini nih, nama bank ini harus unik nih. Pastikan tidak ada relasi lain yang namanya bank. Gitu. Harus satu, nggak boleh ada yang lain. Nah, baru dia boleh dipakai menjadi sebuah relasi. Syarat yang kedua, setiap atribut nilainya harus atomik. Tidak boleh multi value, sebuah himpunan gitu misalnya, atau sebuah atribut komposit. Kalau multi value atau himpunan paham lah ya teman-teman. Ini kan unik nih, ini atomik nih A101. Kalau himpunan itu contohnya di sini tiba-tiba ada A100. Jadi atributnya tuh nggak boleh tiba-tiba ada himpunan di dalamnya. Nah, ini A100 misalnya. Nah, set ini sebuah set ya, salah, nggak boleh dia. Nggak boleh ada nih, harus satu, unik, harus atomik, gitu. Nah, kalau yang komposit kira-kira apa sih maksudnya? Ada yang masih ingat? Atribut komposit itu apa dan apa contohnya? Halo? Ya, silakan buka mic-nya. Atribut kompos itu yang gabungan antara satu atribut ke atribut yang lain, Pak. Contohnya? Ya kayak misal ada mahasiswa. Nah, atributnya itu akan ada NIM sama angkatan. Nah, NIM-nya itu kan gabungan dari huruf depan itu sama angkatannya kan, 1, 2, 3. Ya, NIM juga bisa dijadiin atribut komposit karena NIM itu ada tahun masuk, ada prodinya apa, ada urutan nomor berapa, bisa. Tapi yang paling umum dipakai komposit itu apa selain NIM? Ada lagi yang bisa kasih contoh teman-teman? Ya, silakan. Nama depan, nama tengah, sama nama belakang, Kak. Ya, nama depan atau first name. Usahakan kalau buat atribut pakai bahasa Inggris, biar karena nanti kan teman-teman ngodingnya untuk kebutuhan global ya, nggak cuman untuk teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Jadi usahakan pakai bahasa Inggris.
supaya, supaya apa yang teman-teman kerjakan tuh bisa dibaca oleh orang lain juga. Jadi kalau atribut nama ya first name, middle name, last name gitu. Kemudian apalagi yang terakhir, satu lagi deh, selain nama sama name. Ya silakan. Address, Pak, alamat. Ya address, contohnya apa tuh kompositnya kalau address? Jalan, Ya, kota, kode nah, pos. tempat, kode pos, apalagi. Diurutin aja dari paling kecil sampai paling gede. Dari paling kecil ya, misalnya RT, RW, tuh ya kan. Nomor rumah, kode pos, kemudian komplek atau perumahan, kemudian apa lagi, naik lagi kelurahan, naik lagi kecamatan, naik lagi kabupaten, naik lagi provinsi, gitu ya. Naik lagi negara atau country. Nah, kamu bikin umumnya dalam sebuah database kalau kalian, address itu dia ngambilnya dari yang paling gede ke paling kecil kalau database. Kayak yang teman-teman sering lakukan, ngisi biasanya pertama provinsi dulu, provinsinya apa kalau sistem-sistem yang ada di Indonesia. Tapi kalau sistemnya global biasanya tanya country dulu. Country, negaranya mana? Indonesia, baru provinsinya mana? Lampung, kemudian kota atau kabupatennya mana? Bandar Lampung, kecamatan apa? Kedaton, kelurahannya apa? Sukamananti, misalkan RT berapa, RW berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Nah itu contoh-contoh atribut komposit. Nah di dalam sebuah relasi atau tabel yang kita sebut relasi ini tidak boleh ada sebuah atribut yang sifatnya komposit. Misalnya di sini tiba-tiba tadi ya kamu tambahin name yang di dalamnya ada first name, ada middle name, ada last name. Waduh, ada 3 nih di dalamnya. Itu bagian karena dia adalah atribut komposit, maka dia tidak boleh disebut sebagai relasi, gitu. Jadi kalau mau relasi, nggak boleh ada ini, tuh. Apalagi nih, syarat yang ketiga, setiap baris itu harus unik. Nggak boleh ada 2 baris yang nilainya sama persis. Jadi nih pastikan, untuk memastikan redundansi paling gampang cek dulu kalau minggu lalu teman-teman tuh belajar primary key ya. Nanti ada sih penjelasannya primary key itu apa. Primary key, lihat dulu primary key-nya. Ini kan primary key nih. Apa sih primary key? Primary key itu adalah kandidat key yang diusahakan unik dan tidak boleh sama. Karena kalau kayak branch name, ini kandidat key juga, tapi kemungkinan uniknya kecil karena namanya nama ya, itu kemungkinan sama gitu. Apalagi jumlah saldo, balance, ya pasti akan ada ketemu kasus yang sama. Tapi kalau account number seorang nasabah, ini kan kita bank ya, seorang nasabah itu harus satu, unik gitu. Kalaupun seorang nasabah punya 2, dia disimpannya di tuple atau baris yang lain gitu. Misalkan nih Brighton, ya dia punya akun yang A201 dengan 217, nggak boleh 201, 217-nya ditulis di sini. 217 gitu misalkan, nggak boleh. Karena tapelnya tidak boleh ada set atau himpunan, dia harus dipisah. Dan setiap tapelnya harus berbeda. Nah, penanganan redundansi ini nanti ada caranya. Itu nanti kita lihat. Kemudian sudah ya, nggak boleh ada yang redundant barisnya. Syarat yang keempat, setiap atribut atau kolom dalam tabel itu namanya harus unik. Jadi tidak boleh nih, tiba-tiba nanti teman-teman bikin lagi di sini. Tabel namanya balance, sama persis gitu ya. Isinya sama 400, 500, 600 gitu. Jadi usahakan pastikan ya, bukan usahakan ya, pastikan setiap nama atributnya atau nama kolomnya itu dia unik, tidak boleh ada yang sama. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang selanjutnya, untuk urutan kolom atau urutan baris dia nggak relevan. Jadi nggak penting kalau di relasi. Padahal umumnya kalau kita bikin data ya, itu
yang primary key ada di sebelah kiri. Tapi kalau relasi mah bebas, bisa aja kayak gini nanti. Mana ya? Ada contohnya kok. Nah nih, account number-nya ada di kolom kedua. Dia tetap relasi, nggak masalah gitu ya teman-teman. Padahal kemungkinan tuh primary key-nya ada di situ. Nah, jadi baris atau kolom tuh nggak ada urutannya. Kemudian catatannya, semua relasi yang ada, semua table ini kan contoh relasi customer namanya ini, relasi customer ini isinya, kemudian di satu relasi itu masing-masing harus dalam kondisi first normal atau first normal form seperti ini. Definisi first normal form nanti teman-teman pelajarin atau kita akan pelajari ketika kita melakukan normalisasi. Kalau di teori akan diberikan nanti di kelas setelah UTS kalau nggak salah, setelah UTS atau minggu depan ya? Ini sebentar saya cek dulu. Minggu depan itu apa materinya? Minggu depan mapping, oh belum berarti. Depan mapping, IR model to relational model, oke. Berarti habis UTS kita belajar normalisasi. Tapi harusnya di praktikum minggu depan teori tentang normalisasi. Jadi teman-teman belajar duluan di praktikum tentang normalisasi tabel. Oke. Ini contohnya tadi ya. Jadi syarat-syaratnya seperti itu yang harus dipenuhi dalam menentukan apakah ini sebuah relasi atau bukan. Ini contohnya, jadi relasi itu adalah sebuah tabel ya dengan syarat-syarat berikut. Nah, gitulah kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Kemudian ada tipe-tipe atribut. Setiap atribut itu adalah sebuah nama kolom kalau di dalam sebuah relasi ya. Nah, sebuah himpunan nilai yang diizinkan berada dalam setiap atribut itu namanya adalah domain. Jadi satu set atau satu buah himpunan nilai yang diizinkan dalam setiap atribut itu namanya domain. Nanti saya kasih contoh domain itu seperti apa ya. Domain. Nah, langsung contohin aja deh daripada lupa. Nah, ini domain. Kalau kamu punya atribut customer ID, domainnya bisa dibikin 5 kalau memang mau bentuknya 5 digit. Tapi kalau NIM kalian berapa digit sih, teman-teman? Halo. 9, Pak. Nah, itu berarti kalau NIM ya, NIM atributnya, NIM itu teman-teman bikin domainnya, dia tipe datanya apa? Kalau NIM, char kan ya, nggak mungkin pakai integer kan? Karena ada kemungkinan nanti angka pertamanya 0 gitu. Kalau integer hilang dia, turun digitnya. Char, koma, atau titik koma, atau titik 2, 9. Nah, yang ini nih, tipe datanya dan juga apa nih, ukurannya lah ya. Ukuran si himpunan data itu tadi, himpunan nilai itu tadi, itu kita sebut sebagai domain di dalam teori relational model. Ini domain. Gitu. Oke, balik lagi ke definisi. Sudah contohnya ya, domain ya. Kemudian definisi yang selanjutnya, nilai atribut itu umumnya dia diminta ya, required-nya itu atomic. Jadi dia tidak bisa indivisible. Indivisible itu artinya tidak dapat dibagi. Maksudnya dia bukan komposit ya. Kalau komposit kan bisa dibagi menjadi beberapa gitu. Nah, nilai si atribut ini eh, bisa berupa nomor akun atau jumlah akun, tapi nggak bisa sebuah set atau himpunan, eh, ya inilah contohnya yang tadi ya. Jadi dia bisa sebuah angka, ya, bisa sebuah angka, isinya itu bisa sebuah angka, tapi dia nggak boleh isinya adalah himpunan angka.
Misalkan di sini tiba-tiba A306 gitu. Nah, itu nggak boleh. Atributnya harus atomik, harus satu. Nggak boleh lebih dari satu. Nggak boleh sebuah himpunan. Himpunan account number, nggak boleh. Dia boleh sebuah account number, ini kan account number ya, boleh sebuah account number, tapi nggak boleh sebuah himpunan account number itu nggak boleh. Itu atribut. Dari sisi peraturan relasinya memang nggak boleh ada atribut yang bernilai himpunan, himpunannya pun, himpunannya pun, atributnya pun memang harus atomik, nggak boleh berisi lebih dari satu. Jadi memang cocok ya dari definisinya masing-masingnya gitu. Kemudian definisi domainnya, domain ini adalah bernilai atomik jika dan hanya jika anggotanya bernilai atomik. Maksudnya gimana, Pak? Ya, domain ini kita kan tentukan di sini tadi ya, karakter 9. Dia akan bernilai atomik jika dan hanya jika NIM-nya diisi atomik. Kalau NIM-nya nggak atomik, ya dia nggak atomik. Nah, kalau nggak atomik berarti dia bukan bagian dari domainnya si relasional model gitu aja. Kalau nggak atomik berarti dia bukan relational model. Jadi baik domainnya, baik atributnya, baik tuple-nya itu semua harus atomik, harus unik ya, nggak boleh ada yang sama atau nggak boleh lebih dari satu. Nggak boleh lebih dari satu itu maksudnya bukan atomik berupa himpunan gitu ya, lebih dari satu isinya gitu. Kemudian ada yang terakhir nih, definisi di atribut itu biasanya ada nilai nol. Ini disebabkan karena komplikasi dari definisi beberapa operasi. Nah, kita abaikan yang ini, kita lihat definisinya. Si nol itu definisinya ada tiga. Yang pertama adalah nilai yang tidak diketahui. Nilai yang tidak diketahui ini bisa terjadi kalau teman-teman lupa ngisi. Kalau bisa lupa ngisi, contohnya ini, kalian bikin tabel, pada saat insert into, nantilah ya belajar insert into. Insert into itu mengisi tabel. Kalian bikin tabel, create tabel ini misalkan nama tabelnya age gitu ya, atau usia gitu ya. Tabel age, create table age, atributnya ID, name, age itu sendiri gitu, usia. Nah, kemudian insert into value Andi to name Andi, Jono, Sinta. To age 17. Lupa nih si Jono sama Sinta tuh nggak di input. Nah, secara default database akan mengisinya dengan nol. Nah, nol ini beda dengan none. Nah, kalau nol ada isinya tapi nol. Kalau none ini missing value, nilainya nggak ada, kosong. Missing value. Nah, teman-teman belajar lagi tuh ya tentang missing value. Nol itu ada isinya, tapi apa isinya? Tidak diketahui gitu. Ya, definisi pertama, value-nya nggak diketahui, unknown. Kita nggak tahu isinya berapa. Yang kedua, value-nya ada, tapi teman-teman tidak diizinkan untuk mengaksesnya. Contoh nih, kalian kan mahasiswa ya. Mahasiswa itu bayar UKT. Soalnya kalau tentang siakat saya agak bingung yang direstrik dari kalian apa? Kayaknya sama aja sama dosen. Kalau bisa nggak bisa ngisi nilai itu kan bukan bukan di restrict, itu memang kalian nggak ada datanya gitu. Setelah kami isi kan kalian bisa lihat gitu ya kalau nilai. Yang dimaksud ada tapi nggak boleh dilihat itu contohnya nih UKT nih. Kalian taunya cuma bayar berapa nominalnya, dibayar, kemudian ada tanda bukti teman-teman udah bayar atau belum. Hanya itu. Tapi bagaimana misalnya ya, saya juga nggak tahu nih sebenarnya di ITERA itu prosesnya gimana. Tapi misalnya di dalam sebuah program studi, prodi kita aja deh, prodi informatika, di dalam setiap bulannya itu sebenarnya mengeluarkan data biaya berapa sih? Nah, proses-prosesnya, kemudian biayanya, dan seterusnya itu sebenarnya dalam database mungkin aja ada. Tapi yang hanya boleh mengakses tuh teman-teman keuangan, kemudian beberapa divisi lah, beberapa pimpinan ITERA seperti wakil rektor keuangan, Pak rektor itu sendiri, Pak dekan misalkan, dan Pak Kaprodi misalnya seperti itu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya file-nya ada misalnya. Tapi kalian sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen itu nggak bisa lihat di restrict
dibatasi, tapi di dalam database munculnya nol gitu. Kemudian yang ketiga definisinya, nol itu adalah atribut yang tidak bisa di-apply ke dalam tuple. Gini, misalkan saya punya satu baris data, mau saya masukin ke sini, tapi mungkin nggak bisa karena beda tipenya gitu misalnya. Di sini kan ini char, saya inputinnya full integer gitu, tiba-tiba munculnya nol gitu, karena nggak sesuai dengan aturan yang ada di dalam tuple-nya gitu. Misalkan balance-nya 350, saya masukin karakter. Nah, sedangkan kalian programmernya lupa tuh melakukan integrity konten misalkan. Jadi tetap bisa diinput tapi ya bukan char yang diinput karena tipe datanya kan integer ya. Jadi dia masuknya nol gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa di-apply ke dalam tuple. Bisa jadi karena beda tipe data, bisa jadi juga kayak gitu. Nah, itu contohnya. Jadi ada 3 definisi tentang null yang akan dikuatkan dengan pernyataan terakhir. Ini sangat penting nih. Null itu sendiri tidak sama dengan null itu sendiri. Nah, lo bingung nggak? Null tidak sama dengan null. Ada yang bingung? Butuh penjelasan lebih? Butuh, Pak. Itu Pak. Saya kira udah paham. Oh, null nggak sama dengan null. Yalah Pak, manut aja pokoknya gitu ya. Samina wa torna. Aduh, petirnya kedengeran ya? Halo? Enggak, Pak. Enggak, oke. Kalau enggak saya lanjut. Kalau kedengeran saya agak kasihan sama kalian. Berisik gitu. Kalau nggak kedengeran saya lanjutin. Oke, baik. Definisi nol tidak sama dengan nol, contohnya ini tadi ya, saya contohin ke teman-teman, saya lupa input tuh usianya si Jono sama si Sinta. Jadi akhirnya sistem si database itu akan munculin nilai nol atau si relational model akan munculin nilai nol. Nah, nol di sini ya, ini sama ini nilainya kan kita nggak tahu ya. Tidak tahu ya. Value-nya unknown ya. Bagaimana sesuatu yang unknown itu menjadi sama dengan unknown kan nggak bisa ya. Ini tidak, saya nggak tahu nol ini apa, unknown, ya, unknown, tidak tahu nilainya. Di sini juga nggak tahu bagaimana bisa menjadi sama dengan. Kan nggak mungkin ya. Contohnya lagi, kan bisa jadi nih si Jono tuh umurnya 5 tahun misalnya, kemudian si Sinta umurnya 4 tahun. Makanya dia pakai definisinya tidak sama dengan. Itu. Karena untuk peluang mereka berdua bernilai sama itu sangat kecil sekali gitu. Ya, hanya si pembuat dan Tuhan yang tahu. Oh, si Jono usianya 6 kok, Pak. Sama si Cinta juga 6 loh. Jadi sama dengan itu kan kecil ya peluangnya. Lebih banyak perbedaannya kan, ketidaktahuannya. Gitu. Jadi memang makanya dikasih definisi nol itu tidak sama dengan nol. Karena ketidaktahuan dan juga dua definisi lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini tadi definisi secara normal, ini definisi secara matematisnya. Jadi umumnya dalam sebuah relation skema atau skema relasi, secara formal matematis diberikan sebuah domain atau D1 sampai D ke N dari sebuah relasi R itu hubungannya adalah sebuah subset dari D1 sampai D ke N. Subset itu disimbolkan, di yang selanjutnya. Simbolnya subset itu seperti ini. Kan udah ngambil matematika diskrit ya, udah tahu subset kan ya? Misalkan ada sebuah diagram Venn, semestanya itu lingkaran gitu misalnya. Ini adalah relasinya, R-nya tuh segede lingkaran ini. Nah, subsetnya itu kan segini aja ya. Nah, gitu. Nah, skema relasi ini berisi nama, domain, dan tipenya. Termasuk juga nanti ada integrity constraint. Nah, kita lihat nih integrity constraint-nya. Nah, hubungan antara, oh sebentar kelewatan nih.
Jadi setiap relasi itu adalah sebuah himpunan dari sebuah tupel, dari berapa banyak tupel tergantung n-nya berapa baris. Si tupel sendiri terdiri dari atribut 1, 2, dan selanjutnya. Gini. Sehingga nantinya setiap atribut itu adalah anggota bagian atau elemen dari, domainnya. A ke I, domain D ke I. Nah, relasi dinyatakan sebagai sebuah himpunan tupel itu contohnya seperti ini. Ini adalah relasi ya, namanya relasi customer. Relasi customer ini punya 4 tupel, oke? Sampai sini paham ya? Punya 4 tupel. Satu himpunannya adalah 4 tupel itu sendiri, ya, 4 tupel. Oke. Sehingga nanti masing-masing atributnya, atributnya kan ada customer name, ini atribut 1, ini atribut 2, ini atribut 3, gitu. Lihat definisinya aja, mulai dari 1 ya. Atribut 1 sampai atribut ke N, tergantung berapa banyaknya. Nah, ini N-nya kan cuma 3 nih, untuk contoh yang ini. Atribut ke N dengan domain 1, 2, sampai ke N. Sehingga nantinya contohnya kalau teman-teman punya tabel atau relasi student, itu nanti punya atribut SID, atribut 1, kemudian punya domain 1, ini domainnya kurang itu ya, kurang ukurannya, tapi tipe datanya udah nih, tipe datanya string, ukurannya misalkan berapa, 8 misalkan. Kemudian nama ini atribut 2, string misalkan ukuran kalau nama biasanya berapa sih? 30 misalkan. Domain 2-nya, kemudian ini atribut 3-nya, ini domain 3-nya. Paham ya sampai sini ya? Ini atribut 4, ini domain 4. Ini atribut 5, ini domain 5. Jadi definisinya itu akan setiap atribut pasti punya domain gitu. Setiap domain pasti masuk ke dalam atribut gitu. Oke. Selain relasi, kemudian domain D ya, kemudian tuple tadi sudah, kemudian atribut, ada satu definisi baru, namanya relation instance. Apa sih bedanya Pak antara relasi dengan instance? Kalau relasi itu kan satu tabel ya, termasuk namanya ini relasi customer, satu tabel nih, termasuk ada atributnya ini, dan ini. Kalau instance itu isinya. Jadi segini nih. Nah, segini nih, nih, instance nih. Instance itu terdiri dari beberapa tuple. Sama, relasi juga terdiri dari beberapa tuple, tapi di dalam relasi ada atribut name yang mesti disebutin gitu. Nah, di dalam instance itu langsung isinya aja. Jadi ada 4 tuple, ya udah langsung isinya tuh Jones, Main, Harrison, dan ya inilah yang paling keren ini. Kita lihat ininya ya, definisinya ya. Jadi instance itu adalah, relation instance itu adalah nilai saat ini dari sebuah relasi. Relasi kan ini tabel relasi ya, customer. Yang secara spesifik ada di dalam tabel. Nah, sebuah elemen T atau tuple dari sebuah R, kalau R kecil itu instance ya, R kecil instance ini adalah sebuah tuple. Jadi T-nya ini set gini, nah ini tuple nih. Ini tuple 1 gitu ya. Oh, ini tuple 2 karena di baris kedua. Ini tuple 1 Jones, Man, Harrison, tuple 3 Karin, North, Raye gitu ya. Ini direpresentasikan juga dengan baris dalam setiap tabel. Nah, urutan tupelnya juga nggak relevan. Mau kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, nggak masalah. Cuman umumnya memang kalau membuat tabel itu ya ascending aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ini contoh instance-nya. Ini tadi tabel customer ya. Ini contoh instance untuk tabel students. Students yang ini ya, students yang ini. Jadi dia ada istilah baru, namanya cardinality sama dengan 3, ada degree sama dengan 5. Apa tuh kira-kira cardinality itu? Kok tahu ada 3, kok tahu degree-nya ada 5? Jadi cardinality sama dengan 3 itu artinya apa? Apa yang ada 3 tuh teman-teman? Ada yang bisa jelasin?
Halo? Mungkin jumlah itu ya, Pak, jumlah data itu ada 3 tuh, Pak, 3 baris. Kolomnya Ya, ada 5 itu mungkin, Pak. jumlah data, jumlah baris, atau apa nama lainnya? Baris apa? Field atau apa, Pak? Field kali ya? Field, oh bukan, field itu kolom. Row row. Iya, row bahasa Inggrisnya row. Yang dari tadi saya sebut loh. Baris itu apa baris itu? Record bukan, Pak? Record atau? Tuple, Pak. Iya, tuple. Record atau tuple atau baris. Itu sama ya teman-teman ya. Jadi jangan kegocek istilah nanti. Dalam sebuah basis data terdiri dari 5.000 tuple. Berapa cardinality-nya? Nanti bingung. Nah, ini sama aja baris, tuple, record itu sama. Jadi cardinality sama 3 itu cardinality-nya sama dengan 3 itu artinya tuple-nya ada 3, record-nya ada 3, barisnya ada 3. Datanya itu ada 3 baris, ada 3 tuple, ada 3 record. Itu sama. Nah, kalau degree-nya sama dengan 5 itu maksudnya apa? Derajatnya ada 5, Pak. Iya, betul. Maksudnya dalam konteks ini apa? Kolomnya ada 5. Kolomnya ada 5 dalam konteks relation yang dari tadi kita bahas juga. Kolom itu apa sih? Atribut. Atribut, betul. Jadi kalau degree itu melambangkan kolom atau juga atribut. Jangan lupa istilah-istilah yang ada ya. Karena yang begini-begini nih biasanya kalian kena gocek. Nah, kemudian ada syarat yang lain dalam instance, yaitu setiap barisnya harus distinct ini apa maksudnya? Ada yang ngerti nggak? Distinct itu untuk memastikan ini terjadi. Sebentar. Nih, memastikan dia domain bukan domain, kejauhan. Requirement. Oh, ini. Distinct itu untuk memastikan ini terjadi. Setiap barisnya harus unik. Nih, ya. Ini sebenarnya semua sih gini. Nah, gitu. Untuk memastikan definisi ini terjadi, itu pakainya distinct atau atributnya harus atomic. Nah, itu pakainya distinct. Jadi dengan kata lain, distinct ini digunakan untuk menangani data atau tuple yang redundan. Apa redundan? Apa ayo? Halo? Bingung? Pak, double. Data double, betul. Jadi udah tercapai ya yang ini. How data redundancy is handled. Selesai ya, cukup dengan pakai distinct. Kalau kalian dalam query pakai distinct, itu datanya insya Allah langsung unik atau atomic. Dia nggak akan ada data redundant yang muncul gitu. Jadi pakai nanti fungsi distinct. Gimana caranya? Nah, nanti di praktikum coba ditanya, sekalian dicobain. Saya nggak ngerti deh, di teori apakah habis UAS kayaknya materi tentang SQL-nya. Mungkin nanti kita coba juga redundant pakai distinct. Kemudian definisi secara matematis lainnya terkait instance ya, secara formal diberikan sebuah relasi. Nah, kalau kayak gini nih maksudnya gimana coba? Ini ada sebuah R atau relasi, isinya adalah atribut A, atribut 2, atribut AN, itu maksudnya tuh definisinya kayak gini. Jangan ini deh. Ada relasi R, isinya adalah atribut ini, kan A tadi ya, atribut 1, atribut 2, atribut 3. Jadi A kecil A besar itu sama aja. Jadi definisinya begitu. Jadi ada sebuah relasi
anggotanya adalah atribut 1 sampai atribut ke N, tergantung di dalam relasi itu ada berapa banyak. Untuk yang relasi customer ini, dia atributnya ada 3. Saya kecepatan ya? Oke. Kalau yang seperti ini, kecil r-nya itu namanya instance. Instance dari R, instance dari relasi customer itu isinya adalah subset dari ini tadi adalah domain A1 dikali domain A2 dikali dan seterusnya sampai domain ke AN. Gitu. Itu dia instance. Jadi instance-nya itu subset isinya. Nah, itu instance-nya. Kemudian relasi yang berisi atribut 1 sampai atribut ke N itu adalah sebuah skema relasi atau relasi skema. Kemudian definisi yang ketiga nih, relasi adalah nama dari relasi itu sendiri. Contohnya ini ya, R customer. Jadi relasi customer namanya. Itu. Kemudian A1, atribut 1 sampai atribut ke N adalah atribut itu beberapa ya, dari sebuah relasi. Instance sendiri secara spesifik menyatakan sebagai ini ya, kode RR ini sebagai sebuah state atau sebagai sebuah instance atau nilai atau value ya. Jadi kalau nanti saya sebutin di soal itu value, itu sama dengan instance, sama dengan population. Hati-hati, ini awas kegocek nih istilah-istilah ini. Ini melambangkan R kecil, R besar gitu. Sehingga dari sebuah relasi. Dan ini adalah sebuah himpunan. Himpunan apa? Himpunan tupel. Jadi udah pasti isinya nggak mungkin satu baris, nggak mungkin satu tupel ya. Hati-hati ya teman-teman. R dalam kurung R ini adalah simbolnya sebuah instance atau value atau population ya. Istilahnya bisa 3 nih, bisa instance, value, population. Simbolnya R dalam kurung R besar. Isinya itu tidak mungkin hanya satu tupel. Tidak mungkin, karena dari definisinya dia sudah set atau himpunan, ya minimal 2. Berarti ada lebih dari satu tupel. Ya. Oke, isinya ya, ini isinya lebih dari satu tupel. Nah, ini definisinya dijelasin lagi di bawah. Instance itu sama dengan himpunan yang berisi tupel 1 sampai tupel ke N. Minimal 2 udah jadi itu instance. Di mana setiap tupel ke I adalah sebuah tupel. Jadi TI ini atau T1 ini adalah sebuah tupel, satu baris tupel. Nah, kemudian si tupel itu sendiri isinya, nah ini saya dari tadi bingung kenapa V. Saya lebih cocok kalau F. Karena dia field ya. Atau A. Tupel itu isinya apa? Tupel ya, satu baris terdiri dari beberapa. Halo, halo. Nggak ada yang buka mic lagi nih. Udah Beberapa, siap-siap. Gimana? ya ada beberapa data itu Pak. Beberapa data. Apa nyebutnya? Dalam satu tupel itu ada terdiri dari beberapa apa? Kalau lihat dari definisi ini, isinya mestinya tuh field ya, atau atribut ya. Jadi si tupel itu terdiri dari beberapa atribut. Atribut ini SID, saya nggak ngerti kenapa kok berubah jadi V. Nanti saya cari tahu dulu ya kenapa V ya. Saya lebih cocok kalau itu F field atau A atribut. Jadi si nama kolom itu kan dalam istilahnya dia bisa sebagai kolom atau field ya, field atau apa tadi? Atribut. Nah, itu sama tuh. Value mungkin Pak, value. Value ya. Oh, betul, value ya. Ya, 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 ya. Value betul. Value 1, value 2, value 3, value 4, value 5. Oke. Betul, betul, betul. Nah, saya yang salah nih. Makasih loh koreksinya. Jadi V ini adalah value ya.
value 1, value 2, dan seterusnya. Yeay. Yang di mana VJ atau value itu adalah anggota dari domain atributnya. Oke, benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Diaman-amanin, Pak. Oke, ada istilah lainnya selain yang tadi sudah teman-teman pelajarin atau sudah teman-teman dengar, ada istilah database skema dan relation skema. Database skema itu adalah sebuah desain database yang bersifat logikal, sedangkan database instance itu adalah sebuah snapshot. Snapshot itu seperti cuplikan data gitu, dari sebuah database. Si database skema sendiri merupakan sebuah himpunan dari skema relasi. Jadi kalau teman-teman punya satu database besar, ini deh contohnya nih. Kan ini ada relasi akun, ada relasi depositor, ada relasi customer. Ini kalau dalam sebuah database kira-kira cocoknya apa nama database-nya? Create database. Yang pertama kan pasti create database ya, sebelum bikin tabel atau sebelum bikin relasi. Teman-teman akan bikin contohnya kalau ini saya kasih nama database-nya adalah Bank Lampung misalnya. Nah, si Bank Lampung ini terdiri dari 3 relasi atau 3 tabel. Ini tabel pertama, ini tabel kedua, ini tabel ketiga. Tuh, itu maksudnya si database skema itu. Database skema itu terdiri dari beberapa relasi skema, set atau himpunan. Himpunan itu pasti lebih dari satu isinya ya. Kemudian si relational skema sendiri itu isinya adalah list dari atribut dan juga corresponding domainnya. Ya, isinya instance gitu. Kemudian contohnya ini ya, ada branch. Ini contoh dari relational schema ya. Relational schema itu branch, ada branch name, atribut 1, atribut 2, atribut 3, account, akun number, branch name, dan balance. Oke. Di dalam sebuah database itu terdiri dari beberapa relasi, multiple relasi. Nah, informasi tentang perusahaan itu biasanya dibagi ke dalam beberapa bagian. Nah, contohnya ini dibagi menjadi 3 relasi ya. Relasi pertama tentang relasi akun, ini informasi tentang akunnya, bisa ID akun, kemudian saldonya berapa dan seterusnya. Kemudian ada relasi kedua namanya relasi depositor, ini untuk menggambarkan kalau dalam sebuah perusahaan tuh ada loh akun yang punya ada loh akun yang punya ada loh customer yang punya akun gitu. Sehingga nanti dalam tabel itu juga pasti akan ada customer, ada akunnya, ID akunnya, ada juga kalau mau ditambahin saldo juga boleh gitu. Kemudian, kalau di account biasanya nggak ada saldo, hanya informasi pribadi akunnya, si namanya, alamatnya, kemudian ID akunnya itu apa. Kalau depositor baru ada saldonya. Kemudian ada ID customer, di sini ada informasi tentang customer. Jadi informasi customer sama informasi akun itu beda ya. Karena username itu masuknya ke akun. Kalau nama teman-teman bisa jadi beda dengan username-nya gitu. Oke. Ini contoh relasi customer, isinya bisa atribut customer name, walaupun tadi kita kritisi ya, ini harusnya nggak boleh customer name, karena customer name ini nanti akan bersifat komposit ya, harusnya nggak boleh, tapi sebagai contoh ya oke lah. Gitu. Tapi kalau teman-teman bikin nggak boleh nih ya, dalam sebuah relasi ada atribut komposit gitu. Kemudian customer street, customer city, ini menunjukkan data-data si customer-nya. Kemudian ada depositor relasi, dia ada customer name, ada account number-nya. Dari tabel ini kita lihat tadi definisinya si relasi bahwa urutan kolom dan baris itu tidak relevan atau boleh acak, nggak harus ascending atau descending gitu ya. Kalau di sini tulisannya relevan, ir-nya dibuang, itu harus ya, harus urut. Nah, ini kan enggak, bebas dia boleh, dia enggak relevan. Kemudian ada pertanyaan, kenapa informasi yang di dalam database itu mesti dipecah-pecah ke dalam beberapa relasi?
Karena dalam menyimpan informasi, itu setiap satu buah relasi, contohnya ini ya, bank, akun number, balance, dan seterusnya itu akan ada kemungkinan repetisi informasi jika nanti ada 2 buah customer yang memiliki sebuah akun yang sama. Contohnya gimana ya? Oh, tadi ada. Contohnya ini nih. Nah, nih 2 orang customer punya akun yang berbeda. Nah, kalau dia nggak dibikin di dalam depositor relation, nggak dipisahin, nanti jadinya kayak gini. Nah, nanti jadinya si Brighton itu punya akun 201 dan punya akun A217 kayak gitu. Padahal bisa jadi Johnson-nya orang yang berbeda gitu. Makanya perlu dibikin relasi yang berbeda atau tabel yang berbeda. Termasuk nanti teman-teman mempelajari juga tentang normalisasi ya, itu terkait dengan ini. Dan terus ada lagi nih, ada kebutuhan untuk null value. Null value ini akan dibutuhkan untuk merepresentasikan contoh contoh di sini adalah customer yang nggak punya akun. Jadi kalau ada seorang customer, waduh, tabelnya kurang satu nih. Harusnya ada tabel customer. Ah ya, nih. Di tabel customer ini akan bernilai nol nanti di sini kalau ada akun number, diambil ya akun number gitu ya, foreign key dari relasi depositor, kita ambil akun numbernya, kan ada nih A102 bla 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 gitu ya. Itu pasti akan ada satu orang yang nggak punya akun number, maka dikasih nilai nol. Gitu. Terus di dalam normalisasi teori, teman-teman nanti belajar bagaimana mendesain relasi skema yang baik, termasuk nanti normalisasi satu, first normal, kemudian second normal, second normalization, third sampai binomial atau apalah BCNF namanya, BCNF. Terus kalau masih bisa mau diterusin sampai 4, 5, 6 terakhir. Tapi itu udah levelnya tinggi ya. Biasanya kalau teman-teman tuh hanya diajarin sampai BCNF aja gitu. Kemudian selain itu semua ada yang namanya key. Key ini sebenarnya pengulangan aja ya. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar menentukan primary key, foreign key kan di ER entity relationship diagram kan. Definisinya nggak sulit, harusnya sama. Contohnya key itu secara matematis ya, key itu adalah subset sama dengan R. Jadi key-nya itu bisa jadi subsetnya bisa jadi sama dengan. Jadi dia kalau di dalam diagram Venn gini, R-nya bulat, si key-nya itu bisa jadi segini, subset doang ya, subset saja segini. Bisa jadi keseluruhan, karena dia sama dengan. Bisa jadi keseluruhan anggotanya itu adalah bagian dari key-nya, bisa juga. Makanya simbolnya ini, subset sama dengan. Jadi K ini adalah super key jika nilai dari K itu sufficient. Sufficient itu maksudnya cukup bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebagai tuple yang unik di setiap kemungkinan terjadinya relasi di dalam sebuah instance gitu. Jadi dengan adanya key ini kita bisa membuat relasi R itu terlihat apa namanya, tidak ada data yang redundant gitu, memastikan hal itu terjadi. Contohnya ada customer name, kemudian customer street di dalam sebuah database dan ada juga customer name. Jadi kedua super key customer ini tidak jika ada if no two customer can possibly have the same name, customer name ini bisa dipakai sebagai super key jika dalam database dia nggak mungkin ada dua nama yang sama. Gitu. Makanya disarankan jangan customer name itu jangan dijadikan super key. Dijadikan kandidat key aja. Disarankan di dalam dunia nyata ya, sebuah atribut itu biasanya yang dijadikan super key itu contohnya customer ID.
Karena customer ID itu jauh lebih unik dibandingkan dengan customer name gitu. Untuk mengidentifikasi si customer itu. Tapi juga kita mengabaikan contoh yang kecil ini untuk mengasumsikan bahwa customer name itu unik. Oh, jadi asumsinya customer name unik, tapi ya kalau di dalam dunia nyata ya nggak bisa ya, mestinya pakainya customer ID aja kalau mau menentukan sebuah super key. Karena customer name ini akan susah kalau dijadikan key atau key, primary key, foreign key, super key itu akan sulit kalau customer name. Lebih baik pakai customer ID, student ID karena memastikan itu semua unik dan nggak redundant. Kemudian kandidat key ini adalah kandidat yang adalah kunci yang tidak dipakai sebagai primary key. Contohnya, kalau mahasiswa itu punya NIM tapi juga punya satu identitas NIK, nomor induk kependudukan. Nah, mana yang mau dijadikan primary key tergantung kebutuhannya apa gitu. Kalau kebutuhannya keuangan, biasanya primary key-nya itu NIK, padahal sama-sama unik tuh ya, antara NIM sama NIK. Tapi kan ada tabel yang ada kedua-duanya. Nah, primary key-nya kalau untuk keuangan biasanya yang dipakai NIK. Si NIM itu menjadi kandidat key, kira-kira begitu teman-teman. Kita lihat contohnya, bukannya penjelasan primary key-nya harusnya udah aman lah ya buat teman-teman ya. Nilainya harus ada, nggak boleh kosong, kemudian jarang atau unik. Nah, ini yang saya tambahin. Primary key tetap bisa dirubah ya teman-teman. Bisa dirubah. Contohnya email address. Itu unik tapi bisa diubah. Kemudian case ya, kunci sendiri itu usahakan sesimpel mungkin. Atau juga bisa komposit. Key tapi ya, bukan foreign key atau candidate key. Kalau key sendiri tuh bisa bikinnya simple, yang single field, atau juga bisa juga komposit. Itu kalau yang key aja. Key sendiri umumnya digunakan untuk indexing. Nah, indexing ini nanti digunakan untuk mempercepat respon dari sebuah query. Atau dalam bahasa singkat saya itu mempercepat pencarian. Contohnya kalau teman-teman pakai tagar ya, atau pakai apa sih namanya kalau bahasanya kalian itu? Caption, kok caption, bukan caption. Hashtag ya. Pakai hashtag itu untuk indexing ya. Nah, case-case ini nanti yang akan digunakan untuk indexing supaya lebih mudah proses query-nya dan lebih cepat gitu. Kemudian ada foreign key. Foreign key ini adalah sebuah primary key yang dipakai untuk menghubungkan antara dua relasi. Jadi dia merupakan primary key di sebuah relasi A, kemudian di relasi B dia butuh tuh informasi dari primary key-nya, maka diambil di relasi B atau tabel B sebagai foreign key. Gitu. Dan ada reference relation-nya. Contohnya langsung seperti ini. Jadi nanti tugas teman-teman itu membuat sebuah skema diagram. Skema diagram di dalam relational model bentuknya seperti ini. Berbeda dengan kemarin teman-teman bikin entity relationship diagram. Bedanya apa? Kalau kemarin teman-teman entity-nya dalam bentuk kotak ya, ada entity, kemudian ada atribut bulat-bulat gitu kan? Ini gitu ya. Nah, di sini tabelnya atau relasinya ada di atas. Ini relasinya, relasi branch. Ini relasi account atau tabel account, tabel branch, tabel depositor ya. Relasi depositor. Nah, yang ada background abu-abu ini primary key. Primary key-nya branch name. Ini tadi ya, asumsi nama itu unik. Pakai ini nih. Sebagai contoh, dia bilang tadi, asumsi nama itu unik. Nah, asumsi dia untuk mencontohkan. Tapi yang kita nggak bisa sebetulnya pakai ya. Jadi kalau teman-teman tugas nggak boleh name itu sebagai primary key, tapi ini untuk contoh aja. Cuma kadang saya tuh kesel ya, apa sih bikin contoh, bikin yang pakai yang salah gitu. Teman-teman jadi ikut salah. Maksudnya contoh tuh pakai yang benar. Jadi ini mestinya branch ID gitu ya sebagai primary key, nanti dipakai di sini branch ID-nya gimana. Nah, ini
yang diambil atau di-reference ini adalah foreign key. Ini foreign key, ini foreign key, ini foreign key gitu ya. Nah, catatan lainnya adalah setiap foreign key itu nilainya harus sama ya. Harus sama gimana, Pak? Dari primary key, kalau di sini sebagai primary key itu ada 5 tuple misalkan 5 baris, di sini juga harus ada 5. Value-nya nggak boleh beda, value-nya harus sama. Ya, begitu juga dengan yang lain. Itu namanya integrity reference. Nanti kita cek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Materi terakhir tentang integrity constraint. Integrity constraint ini untuk melihat apakah relasi model kalian itu sudah baik atau betul atau belum. Ini adalah alat ukur. Integrity constraint itu alat ukur ya. Alat ukurnya apa? Yang pertama pakai domain constraint. Domain constraint itu batasan ya. Contoh ini tadi domain constraint-nya kalau customer ID 5 ukurannya. Misalkan dia tipenya karakter. Kalau saya isi integer, jalan nggak? Harusnya tetap jalan ya, nggak masalah karena dia karakter, dianggap sebagai karakter. Ini kan size-nya 5, kalau saya isi 6, apa yang terjadi? Integrity constraint-nya jalan apa enggak? Nah, itu. Kemudian tanggal. Tanggal kan tipenya macam-macam ya, bisa bulan-bulan, tanggal-tanggal, tahun-tahun, tahun-tahun. Bisa juga tahunnya duluan, bisa juga bulannya duluan. Kalau ini bulannya duluan, dia MM. Nah, kalau diisinya salah, gimana tuh? Domain constraint-nya. Apakah jalan atau enggak? Nah, itu bisa. Karena kadang-kadang kalau di Indonesia itu umumnya pakainya date ya, DD, orang Indonesia terbiasa dengan DD, MM, baru tahun. Year-nya 4 kali ya, 4 digit. Nah, kalau aplikasi Anda yang pakai orang luar negeri, tiba-tiba dia masukin bulan duluan di sini, kemudian tanggal, errornya di mana? Errornya di sini nanti karena bulan kan cuma boleh 12, sedangkan tanggal nanti bisa diisi 23. Kan jadi error nih. Kalau orang luar negeri kan dia bulan di sini nggak akan error karena tanggal bisa 30, bulan cuma 12. Errornya di sini. Gitu. Nah, apakah ini bisa ditangani oleh domain constraint Anda? Nah, itu nanti yang pasti diukur. Kemudian integrity constraint. Integrity constraint itu di setiap primary key-nya harus ada datanya, nggak boleh kosong. Itu aja. Pakai apa? Distinct. Oh, bukan distinct. Kalau ini bukan distinct. Sebentar. Integrity kalau distinct itu untuk ini ya, untuk redundant ya. Kalau integrity constraint, setiap primary key-nya harus ada isinya, nggak boleh ada null, maka pakainya perintahnya ini, not null. Nah, not null ini untuk mengatasi integrity constraint bagian entity integrity. Kemudian yang terakhir itu namanya referential integrity. Referential integrity itu yang tadi saya bilang ke teman-teman, misalkan seperti ini. Dia di sini sebagai primary key. Nggak boleh tuh PK. Di sini masuk sebagai foreign key. Nah, ini reference-nya harus sama. Kalau value-nya harus sama, jumlah tuple-nya harus sama, namanya juga harus sama, nih sama-sama customer ID gitu. Kalau beda aja nggak kena reference nanti. Oke. Ini contoh dari query membuat tabel. Dari sini kita bisa tahu urutannya mana yang harus dibuat terlebih dahulu. Nih ya, saya batasin sampai sini. Nah, ini perintah pertama membuat tabel customer. Ada atribut customer ID, ini atribut ya, di bagian ini atribut, ini domain ya. Ingat, domain tadi apa isinya teman-teman? Ada 2 isinya domain tuh ya. Halo? Ya, nggak ada yang denger ini. Halo? Tipe data kali Pak, atau apa? Ya, domain itu isinya 2 ya. Ada tipe data sama satu lagi apa? Batasnya berapa? Ya, batasnya berapa atau apa tadi itu? Ya batas saja lah ya, batasnya berapa. Ukuran biasanya juga bisa. Ukurannya berapa, batasnya berapa. Jadi
tipenya varchar, batasnya berapa, itu namanya domain. Kemudian ini perintah lainnya di belakang itu bisa not null, bisa distinct, tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Ini ya, tabelnya, kemudian di belakang ditambahi perintah primary key. Primary key-nya apa? Customer ID. Customer ID sebagai primary key. Kemudian tabel yang kedua, berhentinya di sini. Bikin tabel order, ada 3 atributnya, order ID, ini aduh, ini atributnya, ini domainnya, order ID, order date, customer ID, kemudian yang primary key-nya order ID. Nah, sudah mulai pakai perintah foreign key. Foreign key-nya diambil adalah customer ID, atributnya, di reference dari tabel customer, ya, dari tabel customer, ambil customer ID. Jadi nanti di dalam tabel order akan ada atribut customer ID, namanya itu customer ID gitu, yang diambil dari tabel customer, di dalam tabel customer dari atribut customer ID-nya. Oke. Kemudian apakah yang ketiga bisa langsung bikin, ini kan yang pertama tadi ya, ini yang kedua. Apakah bisa langsung bikin order line? Ya kita lihat. Ini kan berarti di sini. Order line, bikin order ID, product ID, ini pasti itunya, apa namanya, primary key-nya, order ID, product ID. Oh, dua-duanya jadi primary key, mantap. Oh, karena produk, sebentar. Oh, nggak bisa dong. Product ID-nya nggak ada. Product ID-nya kan dapatnya dari tabel produk. Product ID, order quantity, foreign key, order ID, preference dari, nah ya ini berarti harus dibikin ini dulu. Produk, baru produk ID selesai sampai sini, baru yang terakhir ini. Jadi nggak mungkin ya bikin order line, ada order ID, tapi tabel produknya nih, karena dia kan ambil produk ID nih. Tabel produknya belum dibuat. Maka langkahnya yang pertama bikin customer, bikin order, yang kedua bikin produk, baru yang terakhir bikin tabel order line. Itu teman-teman. Habis ini ada pertanyaan. Kalau nanti teman-teman mau melakukan ini, itu pakai query language, bahasa query, mungkin setelah UTS ya, kita akan belajar itu. Tugasnya hari ini teman-teman, saya punya beberapa atribut dan beberapa relasi. Ini ada 5 relasi dengan beberapa atribut di dalamnya. Saya minta teman-teman bikinin sebuah relational schema diagram, spesifik juga ada nanti foreign key-nya di dalam skema tersebut. Kalau ada foreign key, udah pasti ada primary key-nya. Nah, nanti bentuknya itu seperti ini. Aduh, nah seperti ini skema diagram. Yang kayak gini ya, tolong dibuatkan. Kemudian tugas yang pertama itu, tugas yang kedua, saya punya sebuah skema diagram seperti ini. Saya minta teman-teman analisa integrity constraint-nya. Kira-kira integrity constraint apa aja yang terjadi di dalamnya, di dalam atribut ini, dan seterusnya. Konsekuensinya kalau mengabaikan si integrity constraint itu akan seperti apa? Ada nggak kira-kira departemen yang akan dihapus? Nah, ini nanti teman-teman pelajarin, teman-teman kerjain. Integrity constraint yang dipakai 3 aja, yaitu reference integrity, entity integrity, dan juga domain constraint atau domain integrity. Nanti tugasnya saya upload di e-learning, teman-teman silakan baca detailnya, perintahnya apa saja di sana. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanya di situ, dibalas di reply, tanya apa yang nggak jelas tentang tugasnya. Deadline-nya seminggu, jadi kalaupun saya bukanya besok, ya saya bikin seminggu juga dari besok gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Relational, ya, ada pertanyaan? Nah, khusus yang ini nanti saya kasih bocoran sedikit ke teman-teman ini. Relational schema-nya tetap digambar pakai Draw.io ya. Pakai Draw.io. Draw.io itu cukup cukup apa ya, cukup powerful untuk menggambar beberapa skema, baik itu IR diagram, skema diagram, teman-teman mau gambar use case, gambar apapun lah yang terkait dengan sistem informasi dan database bisa.
masih cukup relevan dan cukup mudah digunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Waktunya juga udah mepet ya, ini kelewat banyak saya. Oke. Saya tutup. Sampai jumpa minggu depan. Nanti ditunggu aja di e-learning kalau kuliahnya online. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.